pula kata Allah dalam Al-Quran itu katanya. Coba silakan. Nah, surat 90 ayat 94. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak baca dulu supaya nanti kamu bisa juga baca. Wal yahkum ya betul, udah ketemu? Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi, betul? Yang benarnya mana? Fa in kuntum fi syakkin, ya. Coba baca. Ya. Fa in kuntum fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, kan ini disuruh tuh bacalah kitab Injil sebelumnya, bacalah kitab Taurat. Kan ini ya. Betul tuh, berarti Al-Quran ini niru nih. Nah, mau minta lagi yang lain yang bacanya. Siapa lah nih ya? Zahra Chan. Mana ada ya Zahra? Zahra Chan. Silakanlah. Mana kasih lamiknya? Hah? Masya Allah. Zafirah Fitria Dinza. Rasailah. Silakan. Enak juga diskusi kayak ini ya. Tapi dia makan sendiri aja Pak, dari kasih. Nah, silakan. Zafira Fitria Dinza, mana dia? Silakan baca ayatnya. Surat 10 ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkin ilaika fas'al ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Stop. Tanya kepada orang yang baca kitab sebelummu. Itu yang kamu bilang tadi kan? Injil, betul? Taurat. Kan ada salah tuh dong. Berarti Al-Quran itu perlu ditambah dengan Injil Taurat. Kenapa? Karena dia niru Injil Taurat. Nah, apa alasannya? Jawabannya. Silakan. Siapa nih? Maisha. Apa tanggapan Maisha tuh? Silakan. Dah, sepakat aja lah kita. 3 kitab kita hari ini. Injil, apalagi? Soalnya Nabi Muhammad di surat 10 ayat 94 itu disuruh Allah itu bertanya kepada orang-orang yang mendapat kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu Taurat, Injil, akan itu. Nah, silakan. Bapak minta berikutnya Riyad Adni. Mana dia Riyad Adni? Baca ayatnya, kemudian apa tanggapannya? Silakan. Mas Toto, alhamdulillah datang dia. Yo, Riyad Adni, baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. فَيَنْظُرْ فِي الشَّكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Artinya, maka
jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sesekali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, kan disuruh Nabi kita menanyakan. Itu buktinya kata orientalis itu Al-Quran itu buatan Nabi, niru kitab Taurat Injil. Itu dia, silakan buka lagi di dalam surat 5 ayat 47. Surat 5 ayat 47. Surat 5 ayat 47 ini dia. Ini dia. Bismillah. Coba silakan. Yang baca Bapak minta yaitu Najwa Suraya Sabira. Hebat namanya yang banyak sini ya. Terus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nah, kan masih menguatkan satu demi satu kan? Sepakat ajalah kita ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak sempurna. Najwa. Itu kan katanya pengikut Injil, Pak. Iya betul, pengikut Injil. Terus, tuh ngapain lagi Najwa terus? Injil kan diturunkan untuk kaum Nasrani. Iya. Jadi otomatis yang mengikuti Injil ini adalah kaum Nasrani. Iya. Tidak diwajibkan untuk semua umat, Pak. Ya, tapi kalau di dalam surat 10 tadi kan dibilangnya ragu Nabi itu tanya kepada umat sebelumnya. Yaitu jika Nabi ragu tentang apa yang diturunkan kepada dia, apakah ini betul wahyu dari Tuhan atau ini tuh hanya godaan dari syaitan. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, karena di dalam kitab sebelumnya juga sudah menguatkan bahwa akan ada nabi selanjutnya dan akan diturunkan wahyu penyempurna kitab itu. Iya betul, Bapak terima Najwa dan kawan-kawannya tadi. Cuman satu, di ayat ini dia menyusahkan kita Al-Quran tuh. Susah kita dengan Al-Quran tuh, makanya cobalah buka, karena percaya kamu. Disuruhnya kita poligami. Siapa yang setuju? Dulu, siapa yang setuju? Ini ayatnya. Masya Allah. Apa alasannya? Karena itu di situ diperbolehkan pada saat itu, Pak, diperbolehkan untuk poligami. Itu karena ada urgensinya. Karena waktu itu kan banyak perang. Jadi kaum muslimin itu yang laki-laki itu banyak yang meninggal, banyak yang menjadi janda. Jadi dulu kan perempuan tidak boleh bekerja, Pak, di rumah aja. Jadi karena pendapatan penghidupan mereka itu bergantung kepada laki-laki, jadi para janda ini ketika suaminya meninggal mereka tidak punya penopang hidup lagi. Jadi Allah memperbolehkan untuk satu laki-laki memiliki 4 orang istri. Nah kan mantap tuh. Itu kan urgensi dulu, Pak. Kalau sekarang tidak ada urgensinya karena sekarang perempuan juga sudah bisa bekerja. Iya, setuju Bapak Najwa. Cuman Al-Quran ini tidak bisa ada manusia. Al-Quran ini cuma di waktu perang saja berlakunya. Ada tidak di situ? Itu kan peringatan, Pak. Ada peringatannya. Apa peringatan? Jika